sarung kasih kabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok 5 yang berjudul tentang akuntansi pertanggungjawaban dari mata kuliah akuntansi manajemen. Sini anggota kelompok kami, saya sebagai moderator yaitu Dunia Dasuti dengan NIM 2311003. Saya Daurannya, akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu dahulu banyak perusahaan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat utama satu-satunya cara untuk menetralisasi kinerja manajer. Ini kan. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan struktur organisasi perusahaan.
mini. Memfasilitasi pencatatan biaya yang terjadi menurut unit-unit operasi dalam perusahaan yang mengidentifikasi biaya yang dapat diberikan oleh suatu unit operasi. Laporan pertanggungjawaban dalam melaporkan biaya berdasarkan aktivitas dan keterkendalian sehingga manajer yang bertanggung jawab dapat mengidentifikasi dan menentukan aktivitas yang bersignifikan biaya setiap pengeluaran sendiri atas departemen. Jadi itu yang pertama, satu harga produktif, dan yang kedua kualitas mungkin yang menggunakan. Harga ditentukan oleh kekuatan sehingga ini dikendalikan oleh biaya dalam perusahaan biaya bersama dan yang dialokasikan dapat dikendalikan oleh manajer sampai bukan manajer departemen. Contohnya pajak bumi dan bangunan, asuransi keamanan, pendingin udara, gedung, kafeteria dan parkir rakyat. Banyak unsur apabila yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung pada sekalian. Unsur apabila harus dialokasikan diregistrasikan dalam rangka minimum tarif pembebanan awalnya pabrik ke semua produk yang dihasilkan dalam sampai untuk tujuan alokasi pertanggungjawaban. Biaya hanya perlu dialokasi apabila manajer departemen menerima alokasi untuk mengendalikan biaya yang dialokasikan. Tarif pelatihan merupakan fungsi integritas dan efisiensi operasi departemen yang mampu mencapai tidak dapat mengendalikan efisiensi operasi departemen jasa sehingga tarif pengajian dan sumber masih diterima. Langkah-langkah terhitung tarif pengajian departemen jasa sama seperti langkah-langkah penentuan tarif pembebanan overhead pabrik yang dilakukan. Perhitungan tarif pengajian departemen jasa dijadikan sebagai berikut: 1. Mengestimasi atau mengandalkan biaya yang dapat diusul langsung ke departemen jasa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya pelatihan jasa ke departemen lain. Ketiga, menghitung tarif pengajian dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Berikut contoh penggunaan tarif pengajian departemen jasa ditentukan dibuka. Dilakukan pemeliharaan PT Cimalumas memberikan jasa pemeliharaan untuk dua departemen produksi, yaitu departemen fabrikasi dan departemen pengadaan, dan satu departemen jasa yaitu departemen arsitek. Selama bulan April 2012 biaya tetap dianggarkan sebesar 150 juta dan biaya